Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Sebuah tradisi jemaat perdana, jika ada yang mengucapkan selamat Paskah, dijawab dengan benar, dia sudah bangkit. Jadi kalau saya katakan selamat Paskah, mari kita jawab benar, dia sudah bangkit. Mari kita coba. Selamat Paskah untuk kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah Paskah kita yang kedua ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa merayakan ibadah Paskah yang kedua, perayaan kemenangan kita atas kematian dan kemenangan kita akan kuasa dosa. Firman Tuhan pada hari ini membahas tentang rasa syukur kita atas keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang membuat kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang Immanuel, Allah yang setia, Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan kita dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini kita menghadapi COVID-19, di mana dalam 1 tahun ini ada perasaan takut yang tinggi untuk berkumpul, untuk bersama-sama dengan orang lain. Dan sempat dalam ibadah gereja kita sempat beribadah di rumah. Tetapi pada saat ini kita boleh beribadah di gereja, dan kalaupun pada saat ini kita beribadah melalui ibadah online, patut kita syukuri bahwa Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk melakukan kehidupan kita, yaitu bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita patut bersyukur karena kabar gembira mengenai vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan sudah disebarkan dalam beberapa tahap yang sudah berlangsung. Inilah yang patut kita syukuri, bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, membimbing kita, dan memberikan hikmat dalam kehidupan menjalani hidup ini. Yang kedua, kenapa kita patut bersyukur? Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata. Dia tidak menginginkan kematian kita. Dia tidak menginginkan kita ini kena hukum. Dia menginginkan keselamatan kita. Oleh karena itu Dia datang untuk menebus kita,
untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepada Dia. Dalam perayaan Paskah kita pada hari ini kita diingatkan bahwa sejak dulu, sejak zaman penciptaan itu Allah mengasihi kita, mengasihi manusia. Kalaupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan senantiasa berjanji dan menggenapi janjinya mengenai kedatangan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah datang, Dia sudah lahir, Dia sudah mati, dan pada hari ini kita merayakan kebangkitannya. Bagaimana kita merayakan kemenangan kita, di mana Tuhan telah mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa dosa, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah yang dikatakan pemazmur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi terlihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mau membimbing dan menyelamatkan kehidupan orang yang mau berserah kepada Dia. Yang ketiga, kenapa kita patut bersyukur kepada Tuhan? Karena memang Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Keajaibannya begitu besar terwujud dalam dunia ini. Mulai daripada penciptaan, Dia berikan matahari untuk menguasai siang dan memberikan bulan untuk menguasai malam. Ini merupakan sebuah keajaiban untuk kehidupan manusia. Dan keajaiban yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kematian dan kebangkitannya. Kebangkitannya mengalahkan maut, memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Paskah, Tuhan telah memperlihatkan kepeduliannya kepada manusia. Dia tidak hanya mengasihi dan memberkati kita, tetapi Dia nyata untuk mengangkat kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dia mengasihi kita dengan bukti nyata bahwa Dia adalah Tuhan. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mengangkat kita tak kala kita jatuh, tak kala kita gagal, dan Dia menghibur kita tak kala kita memenuhi atau menghadapi yang namanya cobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang membebaskan, Allah yang peduli kepada kita, dan Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita? Mensyukuri keselamatan yang daripada Tuhan. Kita harus katakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Kita harus mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang tidak membiarkan kita dalam kubangan dosa. Kita harus bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengubah hukum kematian menjadi keselamatan kita. Tuhan sudah memenangkan kita. Ini yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita, dalam Paskah yang sudah memenangkan kita dari dosa. Selamat Paskah bagi kita semua. Dan kita harus katakan dalam kehidupan kita, benar Dia sudah bangkit. Selamat Paskah untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, di mana kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dan kasih Tuhan itu selamanya menyertai kami, membimbing kami. Ya Tuhan yang pengasih, kasih Tuhan yang kami rasakan pada saat ini, kami boleh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Biarlah tengah-tengah kehidupan kami, boleh kami amini firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bangkit, Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kami, dan Allah yang penuh kasih setia selamanya untuk kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, serta seluruh jemaat-Mu yang boleh bersuka cita atas kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari yang mati dan memberikan kehidupan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.